Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu yang ada dimanapun kita berada dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita yang kita isi dengan menuntut ilmu. Tidak lupa di tengah krisis wabah corona ini kita senantiasa berdoa karena majelis ilmu yang mana diliputi oleh para malaikat, dan mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat. Kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal zudami wa min sayyil asqam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah COVID-19 ini di negara yang kita cintai ini, agar kita bisa belajar dengan tenang, agar kita bisa beribadah dengan tenang, tidak dihantui lagi dengan wabah yang menakutkan ini, Baik, ikhwani thalabah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran hadis yang kita ambil dari Kitabul Jami, bab albir wasilah, bab tentang kebaikan dan silaturahmi, Kita masuk ke hadis yang ke 1359, yang mana seperti biasa ketika kita mempelajari hadis setidaknya ada 4 hal. Yang pertama kita membacanya, yang kedua kita berusaha memahaminya, yang ketiga kita menghafalkannya, dan yang keempat bagian yang terpenting adalah mengamalkan apa yang telah kita pahami dan apa yang kita pelajari, Baiklah, kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qala wa kasrata su'al wa idha'atal mal, muttafaqun alaih. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan alaikum atas kalian uquqal ummahat, durhaka terhadap ibu, wa wa'dal banat, dan membunuh hidup-hidup anak perempuan, wa man'an wahad, yaitu enggan melaksanakan kewajiban tapi banyak menuntut, wa karihalakum, dan Allah Subhanahu wa taala benci pada kalian, atas kalian, qila wa qal, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, wa kasrata su'al, dan banyak meminta ataupun bertanya, wa idha'atal mal, dan banyak menghambur-hamburkan harta, muttafaqun alaih. Taib, setelah kita baca, mari kita pahami hadis ini. Kita lihat ke papan tulis yang telah saya tulis. Di sini udah saya tulis hadisnya, kita juga berusaha untuk menghafalnya. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa karihalakum qila wa qal wa kasrata su'al wa idha'atal mal, muttafaqun alaih. Dari hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan alaikum atas kalian uquqal ummahat, itu yang pertama yang Allah haramkan yaitu durhaka terhadap ibu, Dalam hadis ini dikatakan bahwa
Yang pertama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka terhadap ibu, ya. Di sini tidak dikatakan bapak, ya. Bukankah durhaka terhadap bapak pun tidak diperbolehkan ataupun diharamkan, ya. Ini menunjukkan bahwa kedudukan ibu sangatlah mulia, ya, di dalam Islam, ataupun hak seorang ibu terhadap anaknya itu sangatlah luar biasa, sangatlah banyak, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pun ditanya oleh para sahabat, ya, ketika siapakah orang yang lebih berhak mendapatkan kebaikanku, maka Rasulullah SAW mengatakan ibumu sebanyak 3 kali, lalu bapamu. Ini menunjukkan bahwa kedudukan ibu adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita, ya. Bukan sebaliknya, kita malah menjadi anak yang durhaka, ya. Dan sekarang, di masa-masa sekarang, antum berada di rumah adalah tempat untuk antum berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Jangan sampai keberadaan kita di rumah menyia-nyiakan keadaan tersebut sehingga kita tidak bisa berbakti, ya. Jangan sampai keberadaan kita di rumah orang tua menjadi marah dengan ada kita di rumah, ya. Orang tua menjadi kesal dengan adanya kita di rumah karena kita susah untuk disuruh tilawah, kita susah untuk disuruh menghafal, kita susah disuruh untuk mengerjakan ataupun membantu pekerjaan orang tua. Jangan sampai seperti itu, ya. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang melukai hati kita. Dan hati-hatilah, ya, ketika kita melukai hati orang tua kita, terutama ibu, maka itu kita berada di dalam tidak dalam koridor Islam, ya. Maka sebaiknya adalah berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Lalu yang kedua, wa wa'dal banat. Ya, ini yang kedua. Yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam hadis ini adalah membunuh hidup-hidup anak perempuan, ya. Walaupun ini terjadi pada masa jahiliyah, yang mana orang jahiliyah merasa malu ketika memiliki anak perempuan, ya, karena dianggapnya tidak memberikan sumbangsih ataupun memberikan kekuatan kepada kaum jahiliyah, ya. Begitupun juga orang jahiliyah membunuh anak perempuan dikarenakan, ya, mereka takut, ya, harta mereka dimakan sehingga dia harus mengeluarkan nafkah lebih banyak dan dia takut miskin, dan ini ajaran jauh dari syariat Islam, ya. Maka ketika lahir Islam, syariat itu pun dihapuskan, ya. Maka apapun bentuknya membunuh anak, ya, itu diharamkan di dalam Islam. Yang berikutnya adalah waman'an wahad, ya. Man'an dari kata mana'a yamna'u, yang artinya mencegah, ya. Waman an wahad, dan wahad artinya meminta, memberikan, meminta. Jadi waman an wahad di sini artinya orang itu banyak enggan melakukan kewajiban dan banyak meminta. Dalam hal ini orang itu enggan melakukan kewajiban, entah itu kewajiban mengeluarkan nafkahnya kepada anak istri, ataupun enggan membayar kewajibannya terhadap pekerjanya yang dia bekerja, yang seharusnya diberikan upah, dia menahannya, dan dia enggan melakukan kewajiban-kewajiban, entah itu mengeluarkan zakat, dan ataupun dia enggan membayar hutang yang merupakan kewajiban, yang artinya dia enggan melakukan kewajiban, tapi dia banyak menuntut kepada orang lain, dan ini diharamkan di dalam Islam. Dan yang berikutnya, wa karihalakum qila wa qal. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci atas kalian qila wa qal. Itu banyak mengutip perkataan yang tidak jelas sumbernya, ya. Kita tahu bahwa kita hidup di era global yang mana pertukaran informasi sangatlah luar biasa. Ketika kita tidak menyaring informasi tersebut, ya, bisa-bisa kita mengabarkan kabar bohong,
Ya, ketika kita mengabarkan kabar bohong, otomatis kita telah berdusta dengan kabar tersebut, ya, tanpa kita mengkonfirmasi ataupun mentabayuni berita tersebut, dan ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Ya, cukuplah seseorang dikatakan berdosa. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta, ya, manakala orang tersebut membicarakan, ya, setiap apa yang dia dengar, ya, setiap apa yang dia dengar, apa yang dia peroleh, dia sampaikan kepada orang lain, ya, ataupun maknanya dalam hadis ini, ya, orang yang terlalu banyak berbicara hal-hal yang tidak penting, ya, sampai menghabiskan waktunya, ya, yang seharusnya digunakan untuk belajar, dia gunakan untuk ngobrol semalaman suntuk, ya, ataupun membicarakan hal-hal ataupun aib orang lain, ataupun kesalahan-kesalahan orang lain yang tidak mengandung faidah, ya. Dan yang berikutnya, wa kasratas su'al. Wa kasratas su'al, banyak meminta ataupun banyak bertanya, ya. Kedua hal ini tidak dibenarkan di dalam Islam, baik banyak bertanya ataupun banyak meminta, ya. Karena banyak bertanya hal-hal yang tidak penting, yang tidak menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun banyak menanyakan hal-hal terkait syariat tapi enggan untuk melakukannya, ya. Sekedar mencari keringanan-keringanan saja, tapi di dalam hatinya dia enggan untuk melaksanakan, dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Wa kasratas su'al, banyak meminta, banyak bertanya. Dan yang terakhir adalah wa idaatul mal, itu menghambur-hamburkan harta, ya. Yang terakhir di sini wa idaatul mal, bagian yang keenam, ya, menghambur-hamburkan harta, ya. Sejatinya harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat, ya. Bukan dipergunakan dalam hal-hal yang subhat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu untuk berjudi, minum-minuman keras, ataupun hal-hal yang lain yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kita terlalu boros mempergunakan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, sementara banyak saudara kita yang lebih membutuhkan harta tersebut, ya. Tapi karena sombongnya kita, karena pongahnya kita, tidak ada empati dalam diri ini, sehingga lupa, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk senantiasa berbagi agar kehidupan kita bisa lebih bermanfaat bagi yang lainnya, ya. Baiklah, itulah, ya, hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran di dalam hadis ini, ya. Hadis yang diambil dari Kitabul Jami Babul Bir Wasilah, itu terkait yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yaitu yang tadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan durhaka terhadap orang tua, membunuh anak perempuan hidup-hidup, dan yang ketiga adalah enggan melakukan kewajiban tapi banyak menuntut. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala membenci bagi orang yang senantiasa mengutip perkataan tapi tidak jelas asal usulnya, ya, yang jatuh kepada kebohongan, kedustaan ataupun hoax. Dan yang kelima adalah banyak meminta ataupun banyak bertanya, dan yang terakhir adalah banyak menghambur-hamburkan harta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa terjaga dari perbuatan-perbuatan keharaman, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang istiqomah untuk senantiasa mempelajari hadis, mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pelajaran kita kali ini. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.